Media sosial sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Saat ini, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 143 juta orang atau lebih dari 50% populasi, dengan rata-rata penggunaan lebih dari 3 jam setiap hari. Platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook menjadi yang paling banyak digunakan, diikuti oleh TikTok, Telegram, hingga Messenger. Namun, di balik popularitas media sosial, ada resiko yang jarang disadari. Studi menunjukkan penggunaan media sosial lebih dari 2 jam per hari meningkatkan resiko gangguan mental hingga 1,5 kali lipat. Dan bagi mereka yang kecanduan berat, resikonya dapat naik hampir 7 kali lipat. Survei nasional oleh Indonesian National Adolescent Mental Health Survey bahkan mencatat 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dan 1 dari 20 remaja telah terdiagnosis gangguan mental. Lalu, seberapa besar dampak media sosial terhadap kesehatan mental? Inilah kisah nyata tentang mereka yang pernah terjebak dan berjuang untuk kembali pulih. Aku mulai merasa berlebihan itu ketika aku kecanduan, ketika waktu itu aku nggak buka sosmed 1 hari itu rasanya kayak aneh banget gitu loh. Karena menurut aku kayak semua kehidupan aku tuh jadi berpusat di sosmed gitu. Secara emosional sendiri ketika aku nggak buka sosmed itu rasanya tuh gelisah. Karena aku takut banget kayak ada yang kurang, aku takut ada yang ketinggalan sesuatu. Karena menurut aku ya kayak aku bilang tadi, karena pusat kehidupan aku jadi di sosmed gitu semuanya, terutama tentang SNBT, terutama tentang PTN-PTN seperti itu. Untuk pengaruhnya kecanduan sosmed dengan lingkungan sekitar, tentunya aku jadi ngebatasin diri ya sama teman-teman aku. Waktu itu aku ngerasa jenuh banget ya, karena setiap saat harus buka HP, terus kayak semakin banyak pencapaian-pencapaian orang yang ada di HP itu semakin nge-pressure aku. Nah dari situ aku ngerasa ini tuh semakin toksik karena aku tahu bahwasannya pencapaian orang-orang itu kan beda-beda ya. Nah dari situ aku ngerasa kayaknya aku harus mengurangi sosmed dan aku harus berubah untuk kebaikan diri aku juga gitu. Saya termasuk orang yang selalu berpikir positif gitu ya. Artinya Gen Z ini memang generasi yang memang hidup di era teknologi informasi, khususnya di era media sosial. Artinya mereka sudah punya kecerdasan literasi digital gitu ya. Saya yakin kecerdasan literasi digital ini sesuatu yang mereka miliki. Sehingga saya yakin ada sekian banyak Gen Z yang mampu memanfaatkan kelebihan atau keuntungan dari hadirnya media sosial ini. Namun memang ada sebagian Gen Z yang memang kemudian tidak mampu melakukan kontrol diri, kemudian mereka tidak mampu mengambil manfaat dari hadirnya media sosial ini, sehingga mereka terdampak secara negatif dari media sosial ini. Nah, jadi waktu itu aku memutuskan untuk cerita ke psikolog karena aku udah kehilangan kontrol akan diri aku sendiri, karena aku udah nggak bisa kontrol lagi gimana caranya untuk berhenti dari sosmed itu sendiri, karena bener-bener efeknya ngebuat brain rot banget. Karena waktu itu aku tuh bener-bener kecanduan dan nggak bisa berhenti, dan bener-bener efeknya tuh sampai ngebuat aku kebayang-bayang, bahkan aku tidur pun bisa kebayang kayak oh aku takut kalau misalnya aku ketinggalan dari orang lain atau gimana, dan itu efeknya bener-bener gak bisa aku tahan sendiri, makanya aku minta saran dari profesional. Kalau kita ngomong dari sisi psikologis begitu ya, maka individu-individu yang dewasa harus belajar, bahkan belajar itu mungkin dipaksakan, bagaimana kemudian dia mampu mengontrol. Kalau mengontrol diri terkait dengan penggunaan media sosial itu pasti dikaitkan dengan kuantitas dan kualitas gitu ya. Artinya secara kuantitas seberapa sering mereka harus hidup dalam dunia media sosial. Karena sebetulnya ketika kita bicara tentang kehidupan media sosial atau relasi atau komunikasi di media sosial, sebetulnya kita semua antara fakta dan maya gitu ya. Jujur setelah cerita ke psikolog itu aku ngerasa terbantu banget, karena di satu sisi sarannya itu juga works di aku, tapi di sisi lain mungkin sarannya itu kurang berjalan lifetime ya, karena waktu itu aku juga berusaha sendiri untuk nenangin diri aku dengan contohnya itu dengan cara meditasi gitu, dan juga untuk detox, bener-bener detox sosmed seperti itu.